Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai doa, tahajud, serta gelombang theta. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke? Oke. Tadi sudah dibahas ya, sudah disampaikan kita akan membahas mengenai doa, tahajud, dan gelombang theta. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mendalam, saya ambil potongan hadis yang bunyinya kira-kira, siapa yang berdoa padaku dan mohon ampunanku di sepertiga malam yang terakhir, pasti ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari, sanadnya dari Abu Hurairah. Nanti ada slide-nya. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Penting ya salat tahajud. Bagus ya salat tahajud. Dan ketika dikatakan pasti kuampuni, itu adalah prosentase pengabulan doanya itu tinggi. Kalau mungkin ada yang bilang, saya udah tahajud belum dikabulin, ya itu urusan Allah. Tapi kita ngejar tentang pengabulannya. Dan kenapa di sepertiga malam yang terakhir? Dan kapan sih sepertiga malam yang terakhir itu? Oke, kalau pakai ilmu matematika agak pusing juga. Saya pernah penasaran juga, maksudnya sepertiga malam yang terakhir itu gimana? Itu dihitung dari mulai matahari terbenam sempurna, itu udah dianggap sebagai malam. Kemudian sampai waktu subuh, nah itu dihitung tuh ada berapa jam tuh. Habis itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, sepertiga yang terakhir itu yang dimaksud sepertiga malam yang terakhir. Pusing kan? Nah, gampangnya gimana bisa kekejar kayak gitu? Gimana supaya bisa kekejar sepertiga malam yang terakhir itu? Ya kita ikutin aja tata cara Rasul. Ini ada hadis ya yang bilang Rasulullah itu tidak tidur sebelum Isya. Dia nggak tidur sebelum Isya. Bukan dia. Beliau tidak tidur sebelum Isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya. Dan Rasulullah melarang hal itu, melarang berbincang-bincang setelah itu. Maksudnya nggak nongkrong, nggak ngobrol, nggak berbuat nggak beraktivitas semacam itu setelah Isya. Ini hadis loh yang ngomong. Nanti slide-nya ada kok. Nah, artinya apa? Penting nih supaya tidur di awal dan bangun di awal. Ngejar apa? Tahajudnya. Kalau nggak kekejar nggak apa-apa ya, paling nggak subuhnya jangan kelewatan lah ya. Nah, tapi kan kita lagi bahas tentang tahajudnya nih. Lalu kenapa? Masalahnya ada apa di sepertiga malam yang terakhir ini? Nah, dikaji dari ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan, pada saat sepertiga malam yang terakhir itu otak sepertiga malam yang terakhir, kemudian bangun, otak masuk ke dalam fase gelombang alfa. Nah, kapan sih terjadinya? Ya itu pas dia bangun tidur. Kok bisa? Saat itu orang bisa merasakan tenang, nyaman, rileks, santai. Dibawa ke sholat, masuk ke gelombang theta otaknya. Gelombang theta bikin hati sangat khusyuk, doa, harapan, keinginan, semua yang dilontarkan tenang. Saat kita tenang, santai, enak banget, itu doanya masuk alam bawah sadar, bless, dikabulin. Pastikah? Ya, insya Allah. Soalnya kan yang punya hak pengabulan atau tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita pengennya seperti itu. Hadisnya berkata seperti itu. Nah, kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, khusyuk, bangun sepertiga malam yang terakhir, serahkan aja sama Allah gitu. Yang jelas pengabulan, prosentase pengabulannya sangat tinggi. Kenapa? Itu tadi, sepertiga malam yang terakhir membawa kita pada saat bangun tidur di sepertiga malam yang terakhir itu membawa kita pada gelombang alfa. Pas bangun tidur bisa dibawa ke gelombang theta. Jadi seperti itu, rumah lagi tenang, khusyuk. Dan bandingkan dengan saat siang hari, saat ada aktivitas, banyak aktivitas, mau urusan sama teman, urusan sama tetangga, urusan sama kerjaan, banyak deh urusannya kalau siang hari. Terus ada yang bilang, nah saya aktivitasnya malam-malam, siang hari tempat
tempat saya untuk istirahat. Oh, itu urusannya beda, bukan tidak tidak dalam kayak pembahasan ini, itu beda cerita. Kita bicara yang secara umum di mana malam ada tempat untuk beristirahat, dan gimana bisa ngejar tempat yang itu? Itu tadi habis isya istirahat. Ya nggak langsung, kalau misalnya oh masa habis isya langsung tidur. Ya paling nggak jangan begadang kemalaman. Coba deh, coba rasain tidur lebih awal. Insya Allah bangunnya juga lebih awal. Nanti ada saatnya kaget bangun jam 3. Kok bangunnya juga berkualitas. Itu dengan catatan nggak ada kegaduhan, nggak ada berisik-berisik, pokoknya nggak ada sesuatu yang serba berisik saat itu. Bangunnya tuh seger, enak, menyenangkan. Udah enak, kemudian ambil wudhu, sholat, sampaikan keluh kesah kita, sampaikan keinginan kita sama Allah. Insya Allah pengabulannya lebih cepat. Dan itu adalah rahasia, di mana rahasia sepertiga malam yang terakhir dikaitkan dengan doa dan sholat tahajud pada waktu itu, dan tentang gelombang alfa dan theta yang terjadi di otak kita pada saat itu, dengan catatan tadi ya, tidurnya nggak begadang, itu sinkron semua. Jadi jelas ya. Nah, karena itu jangan tidur malam-malam. Kalau dulu guru saya sempat bercanda di waktu saya masih SMA. Dia bilang, Rasulullah itu tidur di awal, bangun di awal. Beda sama kamu. Tidur di awal, bangunnya di akhir. Ya, yang ini joke aja, lucuan aja. Jadi tidur di awal, bangun di awal, dan itu sangat menyehatkan, itu sangat bermanfaat. Diterusin lagi untuk doa saat sholat tahajud, berdoa. Insya Allah apa harapan kita mudah terwujud. Kira-kira jelas ya. Untuk video ini nggak terlalu lama, kita hanya membahas itu secara secara umum saja, supaya sekedar tahu aja. Dan posisi saya di sini hanya untuk berbagi, karena saya berkeyakinan bahwa katanya sampaikanlah walau satu ayat. Artinya kalau ada pengetahuan yang kita punya, sedikit apapun di-share, jadi bisa bermanfaat buat yang lain. Segitu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke?